Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rilis rutin yang nanti akan kami sampaikan beberapa update. Yang pertama terkait update gangguan Kamtibmas pada tanggal 11 April 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 654 kasus atau 96,60%, yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2022 sebanyak 677 kejadian atau kasus. Sedangkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 ada sebanyak 1.331 kasus dengan perincian kejahatan sebanyak 1.295 kasus, sedangkan rincian kejahatan sebanyak 1.295 kasus. Pelanggaran tindak pidana ringan ada 21 kasus, bencana alam ada 4 kejadian, dan gangguan ketentraman dan ketertiban sebanyak 11 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 640 kasus atau 97,71%, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 ada 655 kasus, sedangkan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 ada 1.295 kasus. Kemudian apabila dilihat dari data tren per jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan. Yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 71 kasus. Kemudian yang kedua narkoba ada sebanyak 66 kasus. Kemudian yang ketiga adalah penggelapan sebanyak 49 kasus. Yang keempat curanmor roda 2 sebanyak 47 kasus. Dan yang kelima pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 11 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 8 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 4 orang dan korban luka ringan sebanyak 10 orang. Adapun kerugian material sebesar Rp15.300.000. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 70 kejadian dengan penindakan tilang 69 kejadian dan teguran sebanyak 1 kejadian. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan update terkait penanganan kasus DNA Pro. Dapat kami sampaikan bahwa penyidik Ditpideksus Barreskrim Polri telah menjadwalkan pemanggilan terhadap saudara IJ pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kemudian update berikutnya terkait penjualan obat tanpa izin atau TPPU. Sampai dengan saat ini penyidik masih melakukan koordinasi dengan jaksa di Kejagung terkait waktu dan tempat pelaksanaan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Sedangkan untuk berkas perkara
tersangka lain masih dalam tahap penyusunan dan apabila sudah selesai akan segera dilimpahkan ke GPU. Demikian update yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, untuk kasus DNA Pro, rencananya pekan depan public figure yang akan dipanggil siapa aja ya Pak inisialnya? Baru satu saya sampaikan. Kan ada 3. Nanti berikutnya jadwalnya. Sebetulnya nggak coba ada beberapa public figure yang akan dimintai keterangan oleh penyidik. Tapi kami sampaikan dulu untuk minggu ini satu yang akan dimintai keterangannya. Berarti mempertegas rencananya ada public figure lain yang akan diperiksa ya Pak? Ya, rencananya ada beberapa public figure yang akan dimintai keterangan sebagai saksi. Dan untuk minggu ini satu public figure yang akan dimintai keterangan, inisialnya tadi sudah saya sampaikan. Oke Pak. Tanggal 14. Kalau yang IG ini nanti dia akan diperiksa keterkaitannya dengan apa ya Pak di DNA Pro ini? Nanti setelah dilakukan pemeriksaan, setelah hadir dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, nanti kita minta update-nya terkait masalah apa dan apa pertanyaannya nanti kita tanyakan ke. Itu bisa kami sampaikan dulu untuk hari ini. Oke? Untuk kelanjutan kasus Stephen Richard Pak, Kasus? si Stephen Pak, yang itunya Ika Pak, Stephen Richard, yang DNA Pro. Iya kan, dia kan tersangka tuh kemarin tuh Pak, Stephen Richard, yang DNA Pro. VK. Iya. Oh, VK masih tetap ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Oke. Pak, bisa dipertegas Pak, sebenarnya penyebab meninggalnya Ibda Imam itu apa Pak? Karena sejauh ini di masyarakat itu di medsos kan Pak ada spekulasi-spekulasi dari berbagai pihak Pak. Jadi yang perlu kami tegaskan lagi, ya, Ibda Imam itu juga masuk dalam kelompok mobile dari satuan brigade mobil Polda Sultra yang di BKU-kan dalam penanganan. Tapi pada saat perjalanan yang bersangkutan itu terkena pintu, ya, pintu daripada kendaraan mobil atau kendaraan taktis Barakuda yang mengenai dada daripada saudara Ibda Imam ini. Kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Cuman pukul 17.30 dinyatakan meninggal dunia. Demikian untuk. Oke Pak. Oke, makasih. Pak, update yang kemarin dong Pak soal Pasar dan Ade Armando. Oh, nanti Sejauh ini seperti apa Pak? Dikit aja Pak misalkan. masih ditanyakan update-nya apakah yang beredar itu sudah dilakukan penangkapan. Ini masih kita menunggu update dari Polda Metro karena kan yang nangani Polda Metro. Pak, saat ini Rizky Bilar dan DJ Una apa benar dipanggil hari ini Pak? Siapa? Rizky Bilar dan DJ Una Belum. hari ini belum. Tadi saya sampaikan untuk minggu ini. Oke. Oke, itu aja. Terima kasih. Maksudnya dari satu kenapa lagi?